ini, tolong catat diri Pak Wawan. Karena MPR sekarang sedang menjadwalkan ketemu dengan Pak Presiden. Maka ini tolong diperbaiki lagi. Nanti saya akan langsung sampaikan kepada Pak Presiden Jokowi, ya, supaya nanti kalau ada dia namanya saya ke istana atau di mana saya ketemu, saya akan ngomong langsung. Termasuk nanti saya mau kemarin itu misalkan ketika Ibu nikah beda agama itu, kan saya langsung datangi Mahkamah Agung tuh. Dari 575 anggota DPR, hanya saya yang datang ke Mahkamah Agung minta nikah beda agama itu tidak disahkan. Ya. Dan alhamdulillah Pak Adil itu dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Nah, ini saya akan mulai bersilaturahmi, ya, diantaranya dengan Menteri Keuangan. Nanti coba jatuh saya dengan Menteri Keuangan. Ini masalah keuangan aja nih masalahnya nih. Contoh penyuluh tuh, sudah saya ketok waktu saya ketua Komisi 8, dari 1 juta menjadi 2 juta honornya. Tapi sampai sekarang belum direalisasikan. Kenapa? Menteri Keuangannya belum mau. Anggaran alasannya duit. Saya bilang, masa penyuluh hewan ngalahkan penyuluh manusia sebenarnya. Nah itu. Kemudian AA tadi agak jelasin itu automatic adjustment, yaitu pemblokiran otomatis. Nah itu tolong nanti buat rilisnya Pak Wawan. Saya minta Menteri Keuangan segera membuka blokir ini, ya. Kalau bisa dalam minggu ini dibuka, ya. Biasa saya instruksi di paripurna ini. Tahun lalu juga begitu di blok, saya instruksi di paripurna, dalam 1-2 hari langsung dibuka sama Menteri Keuangan. Mungkin saya perlu instruksi lagi katanya. Ya. Dan ini biasanya memang saya yang berani, Pak. Kalau yang lain mungkin enggak, ya. Itu kemudian masalah P3K tadi. Nah gini, kisah P3K ini sebenarnya saya juga. Waktu saya di Komisi 2 dulu, ada namanya Undang-Undang ASN, ya. Saya 2 periode di Komisi 2. Waktu itu kita nerima K1 dan K2. Termasuk di Banten itu masih ada K1 yang belum ada SK-nya. Saya ingat betul. Tapi lebih banyak yang saya urus berhasil. K2 juga ribut, sampai sekarang belum selesai K2 itu sebenarnya. Nah, solusi yang kita ajukan waktu itu saya mengusulkan, kalau memang pemerintah nggak sanggup mensejahterakan para honorer ini ke PNS, saya bilang waktu itu, coba ditampung dengan P3K. Jadi Bapak Ibu harus berterima kasih sama saya sebenarnya. Betul. P3K itu, ya kan? Coba kalau nggak P3K kan, nggak mungkin ASN itu melebihi 5 juta akan mengganggu keuangan negara. Tapi dengan P3K itu cuma nggak dapat pensiun saja, hak lain sama. Ya, maka ini bagian dari solusi sebenarnya. Walaupun ada juga yang WA sama saya kemarin, alhamdulillah Bang, saya dapat P3K. Bisa nggak saya langsung PNS Bang? Nah, memang yang diminta sama teman-teman itu kan masa berlaku kerja, ya. Itu juga harus kita pikirkan, termasuk in passing, ya. Masa kerjanya yang belum, ini sudah saya sering sampaikan juga di Komisi 8, masa kerja itu harus dihargai. Masa yang 5 tahun sama dengan yang 13 tahun itu kan nggak adil, ya. Jadi saya kira ini akan saya sampaikan nanti roadshow saya itu ke Menteri Keuangan, ke Pak Diatur nanti. Besok saya ke Menteri KKP, tapi urusan lain, Menteri Kelautan, Kementerian Keagamaan tadi, Menteri Agama, Menteri Menpan RB, Pak Wawan, coba Menteri Menpan RB, sama apa ya? Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri Pendidikan Nasional. Karena ini menyangkut kuota P3K. Jadi P3K itu jomplang, Pak Lipat. Hak dari madrasah sangat sedikit, tapi untuk sekolah umum luar biasa, bahkan nggak habis. Nah, saya sudah teriak nih, sudah berapa kali saya marahin. Saya bilang begini, bom di Nagasaki dan Hiroshima tahun 42 hancur lebur Jepang. Itu yang ditanya sama raja, sama kaisar Jepang itu bukan berapa banyak industri yang masih berdiri kokoh,
bukan berapa banyak pengusaha yang masih hidup, tapi Kaisar Jepang mempertanyakan berapa banyak guru yang masih hidup, berapa banyak sekolah yang masih berdiri. Artinya kalau kita mau maju seperti Jepang, ya harus memuliakan guru, harus mensejahterakan guru, karena ini adalah tugas yang sangat mulia. Bagaimana mungkin kalau guru itu tidak sejahtera, negara kita ini bisa cepat maju? Maka hari ini kebodohan dan kemiskinan itu menjadi PR kita, ya. Nah, maka tidak perlu ragu Bapak Ibu, saya apa yang diusulkan 1910 oleh Ketua Forum tadi, saya akan perjuangkan, insya Allah bisa berhasil, ya. Karena dari laporan Pak Ripak tadi, Kemenang kita ini 641 sekolah yang ada di Kabupaten Serang, 11 negeri ya, berarti 630 swasta. Saya sudah sering sampaikan, negara ini akan keteteran dari sirkulasi mendidik anak kalau hanya mengandalkan negeri. Betul nggak Pak? Betul nggak Bu? Kalau nggak ada swasta, pasti ada banyak anak bangsa ini yang kelelahan di pinggir jalan, tidak bisa sekolah. Maka saya bilang, tidak boleh ada perbedaan yang terlalu jauh antara swasta dan negeri. Karena yang dididik itu adalah anak-anak bangsa kita, putra-putri bangsa kita. Dan pondok pesantren dan swasta kata Pak Ripak tadi, dan ini sering saya sampaikan, sudah ada semenjak Republik ini ada. Maka saatnya negara berterima kasih kepada madrasah dan pondok pesantren, ya.